Perkenalkan, nama saya Siti Areni, kelas 1A, Prodi PGSD, alamat Tanah Merah Saronggi. NPM saya di sini. Saya di sini akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan. Apa yang dimaksud dengan filsafat secara etimologi dan terminologi? Jelaskan menurut pandangan tokoh dan pandangan Anda. Baik, secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang merupakan gabungan dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara terminologi, filsafat merujuk pada studi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, etika, logika, dan aspek-aspek fundamental kehidupan. Menurut pandangan tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Immanuel Kant memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan filsafat. Plato menganggap filsafat sebagai usaha mencari kebenaran abadi melalui pemikiran rasional. Sedangkan Aristoteles menekankan observasi dan analisis untuk memahami dunia. Sedangkan yang terakhir, Immanuel Kant memandang filsafat sebagai refleksi kritis terhadap struktur pikiran manusia. Menurut saya sendiri, filsafat adalah usaha mendalami esensi kehidupan dan realitas, mempertanyakan makna dan tujuan hidup, serta mencari pemahaman yang mendalam tentang kebenaran dan nilai-nilai fundamental. Filsafat memberikan landasan bagi pemikiran kritis, membantu kita memahami diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Soal yang nomor 2 yaitu apa yang Anda ketahui tentang 3 landasan filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jelaskan beserta berikan contohnya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 landasan filsafat utama yang membahas tentang hakikat, pengetahuan, dan nilai-nilai. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat, realitas, atau eksistensi. Ontologi mencari jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang ada atau bagaimana sesuatu dapat dikatakan ada. Nah, sedangkan yang kedua epistemologi, terkait dengan sumber, alasan, dan batasan pengetahuan. Epistemologi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana kita tahu, atau apa yang dapat kita dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Sedangkan yang terakhir yaitu aksiologi, fokus pada nilai dan evaluasi, membahas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dianggap baik atau buruk dan bagaimana kita seharusnya bertindak. Aksiologi membantu kita memahami nilai-nilai moral dan estetika. Sedangkan soal yang terakhir yaitu jelaskan secara singkat aliran filsafat pendidikan, progresivisme, perennialisme, dan esensialisme, serta rekonstruksionisme. Yang pertama yaitu progresivisme. Aliran ini menekankan pengalaman langsung, partisipasi aktif, dan pengembangan potensi individu. Pendidikan diarahkan pada pemecahan masalah, eksplorasi, dan pengembangan kreativitas dengan fokus pada pertumbuhan peserta didik. Yang kedua, perennialisme. Perennialisme menekankan pada warisan budaya dan pengetahuan tetap yang relevan sepanjang waktu. Kurikulum berfokus pada pembelajaran konsep dasar dan nilai klasik, mengajarkan nilai-nilai yang dianggap universal dan abadi. Esensialisme. Aliran ini memandang pendidikan sebagai upaya untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan esensial kepada peserta didik. Fokusnya pada pembelajaran inti seperti matematika, bahasa, dan sains, dengan tujuan mempersiapkan siswa untuk peran praktis dalam masyarakat. Sedangkan yang terakhir yaitu rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme melihat pendidikan sebagai alat untuk merombak dan mengubah masyarakat. Mereka mendorong analisis kita, perubahan sosial, serta respon terhadap ketidaksetaraan.
Pendidikan diarahkan untuk membentuk agen perubahan sosial. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.